juga membunuh. Saudara, kita nggak bisa ngomongin seorang pembunuh karena dia sudah menghilangkan nyawa orang. Coba bukakan 1 Yohanes 3:15. Buat hukum surga, membunuh itu nggak harus menghilangkan nyawa orang. Lihat ayat ini. Maka itu kalau kita ngurus dosa, jangan yang kelihatan. Yang nggak kelihatan pun kita harus urus. Artinya apa? Ya semuanya berdosa kalau begitu. Memang. Itulah kita. Maka kita jangan sombong. Yang suka usil bertobat mulai hari ini. Yang suka ngurusin orang itu. Sudah ketemu ayatnya? Apa pembunuh itu? Membenci saudaranya. Sudah betul? Ketemu ayatnya? Lihat. Jelas. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Desain brother heart. Saudara perhatikan. Kalau ada orang berkata gini, Pak Daniel, saya tuh gak benci dia. Sungguh saya gak benci. Sampai meyakinkan. Tapi saya tuh malas ketemu. Goblok kamu. Itu sama saja. Maka itu ayat jujur. Berarti kita semua pernah jadi pembunuh. Mungkin juga saat ini masih jadi pembunuh. Ayo jujur. Hari ini pulang sebelum tidur. Periksa siapa masih punya daftar nama orang yang saya sakit hati. Ayo hapusan hari ini. Saudara, ini serius. Bayangkan, ini hukum surga. Berzina gak harus tidur dengan orang itu, gak harus menjamah juga. Ngelihat loh saudara. Wah gawat mata ini. Membunuh juga begitu. Bukan hanya sekedar menghilangkan nyawa orang. Kita gak cuma benci, tapi gak mau ketemu sama. Kelihatan orang jalan jauh terus menghindar. Pura-pura belok, awas. Saudara pembunuh. Dan ingat, gak ada hidup yang kekal bagi seorang pembunuh manusia. Jelas sekali, sama. Ya, mention murder. Kenapa jelas pembunuh manusia? Gak cuma sekedar pembunuh, karena kita bisa bunuh nyamuk, bunuh ayam, bunuh ikan. Kita bisa bunuh masalahnya. Jelas ini bunuh orang. Gak ada hidup yang kekal. Begitu sempurnanya hukum. Jadi kalau kita mau mengadili orang, jangan cuma yang kelihatan. Yang mau ngadili itu diperiksa dulu, lebih dulu itu. Betul tidak? Yang mengadili diperiksa dulu, sudah benar belum kamu? Karena hebat sekali hukum surga. Maka itu kalau kita tunjukkan hukum ini secara utuh, manusia pasti akan percaya Yesus. Karena hukum ini sempurna luar biasa. Siap hari ini bertobat? Gak usah ngurus orang. Jangan untuk main tunjuk saja. Jangan. 2 Korintus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-16. Ayat 17 kita sudah sering dengar. Ya. Karena barang siapa dalam Kristus ciptaan baru. Itu ayat 17 ya. Tapi ayat 16-nya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Ini yang saya heran. Mengapa Paulus menasihatkan? Betul, saudara. Iman. Jadi secara daging ya. Manusia daging, secara dagingnya. Ini bagus sekali. Saya pikir kalau kita tidak boleh mengukur manusia menurut ukuran manusia atau menurut kedagingannya, lalu diukur pakai ukurannya siapa? Aneh bukan? Tapi inilah hukum yang sempurna itu. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Bapak, kami mau engkau sadarkan hari ini dalam nama Yesus. Begini hukum Bapa di surga. Bapa kita kalau melihat kita, itu tidak pernah melihat dengan waktu kemarin. Katakan amin. Ini penting sekali. Papa kita kalau melihat kita selalu waktu hari. Nah, kita ini jahat. Ngelihat orang ukurannya kapan? Bukan yang dulu, kemana masih lumayan yang dulu.
Enak aja kemarin-kemarin. Ayo. Betul nggak yang dulu? Cara itu jahat sekali. Siapa kita? Maka itu kenapa dalam khotbah di bukit dari Matius 5, Matius 6, Matius 7 Yesus berkata, jangan kamu memasang telunjuk untuk saudaramu. Betul? Jangan kamu menghakimi. Siapa kamu diberi hak untuk menghakimi orang? Hakimnya cuma satu, Yesus sendiri. Maka itu jahat kita, saudara. Kalau kita menilai orang dengan waktu yang dulu, kita salah. Nah, arti ayat 16-17 itu begini. Kalau 2 tahun yang lalu sudah ketemu seorang, dia pezina, dia pembunuh, misalnya dia pencuri, dia maling atau apa saja. Itu 2 tahun yang lalu. Nah, kita nggak pernah dengar kabar orang itu lagi. Biasanya manusia yang abnormal, ini abnormal. Terus ketemu dia lagi setelah 2 tahun, apa yang kita pikir? Ini abnormal. Ayo jujur, apa yang kita mikir? Wih, ini malingnya. Gitu. Betul nggak? Ini malingnya. Misalnya kita dengar kasus itu gini, tanggal 16 Februari 2008, ini 2010 toh, 2008. Kita dengar, dan memang betul. Dia itu masih mencuri 18 Februari 2008. Dan kita dengar hari itu. Percayakah suara kita bisa bertobat 19 Februari 2008 juga? Bisa saja, karena kasih Bapa kepada semua orang. Tapi kan kita jahat. Setelah 18 Februari 2010, kita masih menganggap dia maling. Nah, itu artinya jangan menilai seorang pun pakai ukuran manusia, pakai ukuran dagingnya. Jangan. Untungnya apa buat kita? Misalnya dia belum bertobat sampai tanggal 18 Februari 2010. Tapi kalau kita pakai ukuran Kristus, kita menilai orang itu. Dia tetap berdosa. Tapi kita tidak. Kenapa kita nggak ikut berdosa? Lah, ayo cepat jawab. Kenapa kita nggak ikut berdosa? Walaupun dia tetap berdosa. Ya karena kita nggak punya urusan apa-apa. Kita nggak memberi stempel dia. Nah yang celaka, kalau orang itu bertobat 19 Februarinya 2008, lalu sampai ketemu lagi 18 Februari 2010, kita masih anggap dia maling. Yang maling siapa sekarang? Nah kita jadinya, dia sudah bertobat. Ngerti arti ayat ini saudara? Sungguh luar biasa. Maka itu awas yang suka ngapalin dosanya orang. Jahat sekali kamu. Apa kita nggak pernah bilang yang kemarin atau yang dulu? Dia lihat kita hari ini. Dia lihat kita hari ini. Karena barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah lewat. Suami istri juga begitu. Jangan amen-amen dulu, dengar dulu. Rumah tangga kita sering banyak masalah. Karena kita pakai kacamata yang salah. Itu kata kacamata yang dulu. Hari ini kita harus berubah semuanya. Ingat ayat itu tadi. Targetnya kita harus apa? Sempurna. Seperti Bapa dan Saudara sempurna. Ingat suami istri. Tolong istri-istri. Jangan menghukum suamimu. Lu bener. Saudara, secara fakta, ini kalau saya bicara tentang seks, saudara, itu setan kurang ajar betul. Ingatnya, naluri seks perempuan dan laki-laki itu beda. Maka itu mengapa Papa di surga tidak pernah menyetujui poligami. Kita semua sudah dewasa, bukan anak-anak. Saya akan ngomong. Nafsu seks laki-laki itu beda dengan perempuan. Bedanya di mana? Dalam berapa hal, saya nggak bisa bicara semua. Satu, maaf, saya berkata apa adanya. Perempuan itu bisa mengalami orgasme atau kenikmatan puncak
dalam satu hari bisa sekian kali. Kalau laki-laki tidak. Yang normal. Abnormal juga ada masalahnya. Itu yang normal ini. Nah, jadi secara normal laki-laki itu paling tidak satu hari itu baru bisa sekali. Sulit dia untuk berikut berapa jam lagi itu nggak bisa. Maaf, saya buka. Maka itu kenapa pelacur lebih banyak yang perempuan. Maaf, karena perempuan itu bisa melayani ganti-ganti dalam satu hari bisa, maaf. Ya, supaya kita ngerti semuanya. Nah, tapi kebalikannya. Maka itu Tuhan melarang poligami. Karena nggak mungkin kalau seorang suami istrinya banyak. Bagaimana caranya? Karena laki-laki hanya punya sekali secara normal dalam 24 jam.